حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا مالك ابن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وبه إليه قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وقيع قال حدثنا الربيع ابن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. Ustaz Munib, fadal baca antum. Fadal baca antum. Ustaz Mik. Ini nih. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن حسان بن عبد الله بن وفا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم lagi majlis wah. حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا ابو سلام بن محمد Iya, عن يزيد بن ابي طالب iya, lagi majlis. Kayak Nabil telepon lagi ya. Lagi majlis. Ya. Ya. Hasbuk. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang menyebutkan bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sunnah beliau, termasuk daripada bukti bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat bersih, yaitu adalah beliau suka menyisir rambutnya. Nabi suka nyisir rambut. Seperti yang kita dengarkan di pertemuan kemarin bahwasannya rambut Nabi itu panjang. Nabi paling panjang seperti yang kita sampaikan dari pertama hijrah sampai pertama kali Nabi botak di Madinah itu di tahun ke-6 Hijriyah.
pertama kali Nabi botak di Madinah. Ketika Nabi hijrah, wallahu a'lam, kita belum dapat riwayat yang menyebutkan sepanjang apa rambut beliau ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Cuman Nabi itu ketika di Mekah sering umroh. Makanya ulama mengatakan kalau kita ditanya berapa kali Nabi umroh, jawabannya Nabi umroh kalau setelah tinggal di Madinah 4 kali cuman. Setelah beliau hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah, umrohnya 4 kali. Hajinya sekali, tahun 10 Hijriah. Kenapa ulama mengatakan menjawab atau menghitung yang setelah hijrah ke Madinah? Karena kalau Nabi masih di Mekah sebelum Nabi pindah ke Madinah, itu tidak terhitung umrohnya Nabi. Sering beliau umroh. Hajinya tiap tahun Nabi Muhammad SAW. Jadi kita hitung kalau Nabi haji tiap tahun mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti puluhan kali Nabi udah haji. Umroh gak ada yang bisa ngitung. Dan Nabi tiap manasik, tiap Nabi haji atau umroh, selalu beliau mengambil pilihan ketika tahallul untuk botak. Makanya Pak, kita kalau haji atau umroh jangan sayang-sayang rambutnya itu. Karena makin banyak rambut yang dipotong, makin banyak pahala yang kita dapatkan. Betul memang di mazhab Imam Asy-Syafi'i cukup 3 helai rambut untuk kita tahallul haji atau umroh. Cukup 3 helai rambut dipotong. Dan tidak boleh kita sendiri yang motong. Kalau kita sendiri yang motong kena dam nanti. Tidak boleh. Orang lain yang motong gunting 3 rambut, 3 helai rambut udah cukup untuk tahallul. Tapi yang afdal dibotak. Nabi SAW itu mendoakan Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, berikanlah ampun untuk yang ngebotak rambutnya ketika haji atau umrah. Yang tidak ngebotak waktu itu, ini Nabi lagi bersama sahabat, ya Rasulullah, doakan juga dong kami yang tidak botak, yang cuman gunting sedikit. Nabi angkat tangan, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang ngebotak rambutnya ketika tahallul. Minta lagi yang tidak ngebotak tadi, ya Rasulullah, jangan lupakan kami, doakan kami juga. Masih doa ketiga Nabi, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang membotak rambutnya ketika tahallul haji atau umrah. Baru yang keempat Nabi doakan Allahumma ghfir lil muqassirin. Yang keempat baru didoakan sama Nabi yang tidak ngebotak, cuma potong sedikit. Yang ngebotak rambutnya ketika haji atau umroh 3 kali didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Maka ulama sepakat yang paling afdal untuk laki-laki tentunya ketika dia tahallul dari haji atau umroh itu untuk dibotak rambutnya. Jangan sayang-sayang, karena makin banyak bulu atau makin banyak rambut yang dipotong, makin banyak dapat ampunan dari Allah dan dapat makin banyak pahala kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang ada beberapa grup atau beberapa kelompok itu salah mengartikannya. Yang dimaksud ngebotak ketika tahallul yaitu yang pertama kali. Ada orang begini, ya udah kita potong dulu 3 rambut sekarang di masjid setelah sa'i, di Marwah dia potong dulu 3 rambut, nanti baru cari tukang cukur botak. Salah Pak. Ketika kita motong 3 rambut, udah tahallul kita. Buat apa lagi kita botak? Yang dapat doa Nabi ketika tahallul langsung botak, begitu. Nah, jadi ya udah tahan dulu sebentar, nggak jauh kok.
Dari Marwah itu keluar langsung banyak nanti tempat botak. Ada sebagian jamaah umroh tidak, potong dulu di Marwah 3 helai rambut biar udah tahallul, keluar dari Marwah, dari masjid baru cari salon dibotak. Ya salah gitu. Kan tahallulnya di awal. Tahallulnya itu pas potong 3 rambut tadi. Dan itu yang dapat doa dari Nabi, bukan botak setelah itu. Nah, jadi tahan dulu sebentar, sabar dulu, nggak jauh jaraknya, sampai ke salon langsung dibotak, niat tahallul agar dapat doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi setiap umrah botak. Makanya ulama atau sahabat tidak ada yang meriwayatkan ketika Nabi hijrah rambut beliau itu sampai mana. Tidak ada yang meriwayatkan. Bahkan perempuan yang bernama Ummu Ma'bad, kemahnya dikunjungi, dihampiri oleh Nabi ketika Nabi mau hijrah. Itu ketika beliau meriwayatkan sifat Nabi Muhammad, beliau tidak menyebutkan tentang rambut Nabi. Jadi memang tidak ada riwayat tentang rambut Nabi ketika Nabi hijrah. Cuman dari Nabi hijrah itu Nabi tidak pernah potong rambut sampai tahun ke-6 Hijriyah. Ketika beliau mau hijrah yaitu di Hudaybiyah. Nah, itu 6 tahun. Seperti yang kita sampaikan, kalau menurut riwayat tersebut berarti rambut Nabi paling panjang ya pada saat itu. Taruhlah kita katakan Nabi pas hijrah itu habis umroh, berarti habis botak. Dari Nabi hijrah sampai tahun ke-6, 6 tahun Nabi tidak botak, Nabi nggak cukur rambutnya, Nabi biarkan. Berarti itu paling panjang ya. Bayangkan orang 6 tahun rambutnya, panjang berarti. Itu riwayat yang paling panjang untuk rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat paling panjang pun tidak melebihi menyentuh bahu. Jadi riwayat paling panjang untuk rambut Nabi itu cuman sampai bahu beliau. Tidak ada riwayat yang lebih panjang daripada rambut Nabi menyentuh bahu beliau. Setelah itu tahun ke-6 Nabi umrah, walaupun tidak jadi beliau tahallul botak. Tahun berikutnya tahun ke-7 Nabi umrah lagi, botak lagi, setahun tidak terlalu panjang. Tahun 7 sampai tahun ke-8, tahun 8 Nabi umrah lagi, tidak terlalu panjang, botak lagi. Tahun 8 sampai ke tahun 10, di akhir tahun 10 Nabi haji 2 tahun berarti baru beliau botak lagi. Setelah beliau botak di bulan haji, di bulan Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Jadi ketika Nabi meninggal, rambut beliau itu kurang lebih panjangnya baru kira-kira 2 bulan atau 3 bulan. Dari botak sampai 2-3 bulan beliau meninggal dunia. Itu proses atau sejarah riwayat tentang rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita sampaikan, ini bukan hal yang sepele, karena rambut yang kita kaji, yang kita bahas adalah rambut yang paling mulia, rambut yang paling berkah, rambut yang membuat Khalid bin Walid selalu menang di dalam peperangannya. Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah setiap perang. Baca sejarah coba. Dari Nabi wafat sampai beliau meninggal, setiap beliau Khalid jadi panglima perang, itu perangnya pasti menang. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika beliau menjabat jadi khalifah, beliau bukan pecat, jadi beliau gantikan posisi panglima bukan Khalid tapi sahabat lain, Abu Ubaidah. Sayyidina Umar katakan, alasan aku kenapa tidak menjadikan Khalid panglima perang agar orang awam tidak terkena fitnah, agar tidak ada omongan seperti ini, oh ini menang karena panglimanya Khalid, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Umar ingin mematahkan pemahaman seperti itu, sama beliau dipecat Khalid bin Walid dengan hormat dari jabatan panglima perang,
agar orang tidak terkena fitnah dari Khalid bin Walid. Saking apa? Saking tidak pernah kalahnya Khalid. Ternyata dari mana sumber kemenangan Khalid? Dari rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Khalid memerintahkan semua pasukan untuk mencari topi perangnya. Kata Khalid, kalau topi perangku tidak ketemu, besok kita nggak perang, nggak mulai perang. Dicari, ketemu akhir. Ketika ketemu topi perangnya, topi perang udah apa ya? Udah bukan topi perang yang baru, udah lama. Mereka katakan, wahai Amir, wahai Panglima, untuk topi ini kau menyuruh kami semua malam-malam cari. Kau kerahkan semua pasukan, capek. Maksudnya masih banyak topi yang lebih bagus. Kata Khalid, bukan topinya. Beliau ambil topi tersebut, tak taunya beliau selipkan di situ rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi udah meninggal. Kata Khalid, demi Allah, karena rambut inilah, berkat rambut inilah aku selalu diberikan kemenangan oleh Allah di setiap pertempuran. Jadi rambut Nabi itu diselipkan sama Khalid di topi perang beliau. Sehingga setiap beliau perang, beliau selalu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadis. Hadis rambut Nabi diambil oleh sahabat, itu ulama mengatakan sampai ke derajat mutawatir. Nabi itu kalau potong rambut, tidak pernah rambutnya sampai dibuang, tidak pernah. Di Hudaybiyah, Nabi potong rambut, panjang kan tadi 6 tahun, tidak potong misalkan. Ketika botak, berarti kan banyak rambutnya, itu berebut sahabat. Tidak ada satu rambut pun kecuali berada di tangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau itu berlebihan, kalau itu bid'ah, kalau itu salah, pasti ditegur sama Nabi. Nabi tahu, ma'asyiral hadirin, rambutnya direbut sama sahabat, Nabi lihat. Tapi Nabi enggak ngomel. Nabi enggak katakan itu berlebihan. Nabi tidak katakan itu musyrik, naudzubillah, karena Nabi tahu yang mereka harapkan keberkahan dari Allah melalui kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berludah, air ludah Nabi tidak jatuh ke bumi, melainkan jatuh di tangannya sahabat. Diapakan nama sahabat? Diusap ke tubuh mereka. Yang enggak dapat ngambil dari badan temannya, yang enggak dapat. Nabi lihat. Ketika Nabi berwudu, air wudu Nabi enggak dibuang. Ada yang minum, ada yang buat usap mukanya, ada yang buat jampian lagi sakit. Nabi lihat. Kalau itu salah pasti ditegur sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tegur, Nabi tidak nasihati mereka karena Nabi tahu, Nabi ikrar, Nabi setuju. Berarti itu benar. Karena Nabi tahu niat mereka hanya mengharapkan keberkahan dari Allah melalui kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan sembarang rambut yang kita kaji sifatnya, yang kita sebutkan hadis-hadisnya, tapi ini adalah rambut manusia yang paling mulia, yang paling sempurna, yaitu adalah rambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam At-Tirmizi, beliau menjadikannya 2 bab. Bab kemarin, bab ketiga, bab tentang rambut Nabi. Sekarang bab keempat tentang bagaimana Nabi mengurus, merawat rambut tersebut, yaitu salah satunya dengan disisir oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis pertama yang kita baca tadi, hadis daripada riwayat Ishaq bin Musa dari gurunya Ma'an bin Isa, dari gurunya Ma'an bin Isa punya guru Imam Malik bin Anas. Jadi Ma'an ini nama ulama yang terkenal daripada murid Imam Malik. Imam Malik adalah pendiri mazhab Al-Malikiyah, seperti yang kita ketahui, 4 mazhab yang diakui, disepakati oleh ulama. Sampai saat ini pendapat-pendapatnya masih banyak diikuti oleh umat Islam. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah. Urwah ini keponakan Siti Aisyah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Siti Aisyah berkata,
kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Kata beliau, Siti Aisyah, aku ini sering menyisiri rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering menyisiri rambut Nabi. Jadi tidak hanya Nabi menyisir sendiri, tapi beliau kasihkan kesempatan untuk istrinya menyisiri rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk bukti atau contoh bagaimana Nabi lembut, bagaimana harmonisnya Nabi Muhammad dengan istri-istri beliau. Jadi istri Nabi nyisiri rambut Nabi, Nabi dengan istrinya suap-suapan, mereka nyuapi Nabi, Nabi juga nyuapin mereka. Keharmonisan, kelembutan ketika bergaul dengan istri itu adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cuman pas pengantin baru, Pak. Pas masih muda, waduh, suap-suapan. Pas sudah tua, bodoh amat, nggak peduli makan atau nggak makan, kan itu. Tidak seperti itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyuapi, Siti Aisyah nyuapin Nabi, harmonis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Siti Aisyah suka menyisiri rambut Nabi. Kata ulama, sama seperti rambut jenggot. Yang punya jenggot nih, itu disisiri. Jenggotnya panjang tapi berantakan, jangan. Terus dia mengatakan itu sunnah, itu Islam. Salah. Betul, Nabi kita punya jenggot, tapi jenggotnya rapi. Orang lihatnya nggak serem. Artinya apa? Dirapikan. Nabi punya kumis. Kumis Nabi itu tidak habis seperti ini ya. Jadi yang afdal itu kumis itu dipanjangkan. Tapi kumis Nabi rapi. Ketika Nabi melihat Bilal, sahabat beliau, kumisnya itu sampai ke bibir. Jadi pas makan kena minyak kumisnya itu. Dimarahi sama Nabi. Bilal, tipiskan kumismu. Sampai-sampai Nabi ajari dulu ukurannya pakai siwak. Jadi Nabi taruh siwak di kumisnya Bilal. Nah kata Nabi, potong dari sini. Dia ajari sama Nabi. Jadi Nabi kita itu ngajari kita sampai nyukur kumis, diajari sama Nabi. Makanya Yahudi, ada satu Yahudi itu heran dan iri kepada umat Islam. Dia sampaikan, dia utarakan di hadapan Salman Al-Farisi. Kata Yahudi, Nabi kalian itu luar biasa. Kalian itu diajarkan semuanya oleh Nabi kalian, hattal khara'ah fil khala. Sampai-sampai kata Yahudi ini, Nabi kalian itu ngajari bagaimana cara kalian istinja di kamar mandi. Cara cebok itu Nabi ajari, Pak. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim, aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih harus kita dahulukan, kita pentingkan melebihi kepentingan diri kita sendiri. Kenapa? Karena Nabi lebih mementingkan urusan kita daripada urusan beliau. Kata Yahudi ini merasa heran, iri. Sampai-sampai cebok di kamar mandi itu Nabi ajarkan kepada kalian. Ada sunnahnya, bagaimana duduk ketika istinja, ketika buang air, ada cara duduknya. Ketika cebok, bagaimana caranya, di tempat yang seperti apa, itu semua ada pada sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi menipiskan kumis saja itu diajari sama Nabi. Jadi Nabi rapi. Kumis beliau panjang ada, tapi tidak sampai berantakan. Kalau makan nggak sampai kena minyak, kena cuka misalkan, tidak. Rapi Nabi besar Muhammad SAW. Ketika melihat Bilal kumisnya kena minyak, dimarahi sama Nabi dan diajarkan begini cara potong kumis wahai Bilal. Jadi Nabi bukan hanya ngajari kita sholat di masjid, bukan hanya ngajari kita halal haram, tapi kebersihan pun diajarkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Siti Aisyah, aku menyisir rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana haidun.
Nah, ini beliau tambah lagi, tambah maklumat, beliau tambahkan informasi yang sangat berfaedah. Kata beliau, ketika aku menyisiri rambut Nabi, posisinya aku lagi haid, lagi datang bulan. Ini menunjukkan, kata ulama, bahwasannya di dalam syariat Islam tidak diperbolehkan untuk kita mendekati istri kita yang lagi haid selagi tidak sampai berhubungan intim. Itu yang dilarang. Fajtanibun Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah dalam Al-Qur'an, jangan kalian dekati perempuan ketika mereka lagi haid. I'tizal artinya jangan dekati. Maksudnya apa jangan dekat itu? Apakah tidak boleh tidur sekamar, sekasur? Bukan. Diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya yang dimaksud dari ayat tersebut, jauhi istri kalian ketika mereka sedang haid, adalah hubungan intim suami istri. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukan Allah melarang kita, halal, udah halal. Karena adza, kata Allah. Qul huwa adza. Haid itu darah kotor yang keluar. Darah kotor. Maka kata Allah, Islam agama yang bersih. Islam agama yang bersih. Makanya dilarang untuk berhubungan dengan istri kalian ketika lagi datang bulan gitu. Tapi makan bareng tidak apa-apa, tidur bareng tidak apa-apa, satu selimut tidak apa-apa. Dari mana itu? Dari riwayat istri-istri Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah mengatakan, aku nyisir rambut Nabi waktu itu aku lagi haid. Bahkan di riwayat lain beliau sebutkan Nabi lagi iktikaf di masjid di bulan suci Ramadan. Jadi Nabi lagi iktikaf di masjid, beliau kan rumah Nabi itu nyambung ke masjid kan begitu, ya. Nah, beliau itu punya jendela, yang mana jendela itu langsung ke masjid. Kata Siti Aisyah, Nabi memasukkan kepalanya ke jendela, aku dari dalam nyisiri rambut Nabi. Waktu itu aku lagi haid, kata Siti Aisyah. Lagi haid, nyisiri rambut Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi yang lain, Siti Maimunah, mengatakan, aku pernah lagi haid dan kami mandi bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau, Siti Maimunah, dan Nabi mandi bareng. Dan tentunya, ma'asyiral hadirin, ini mereka sampaikan sekali lagi karena berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan mereka itu mau ngebuka apa yang terjadi di antara mereka dan suami mereka. Tapi karena suami mereka adalah Nabi, setiap yang dilakukan Nabi kepada mereka jadi hukum untuk umat Islam, makanya mau tidak mau mereka riwayatkan. Itu adalah amanah, beban dari Allah. Kalian dipilih untuk menjadi istri Nabi Muhammad agar kalian meriwayatkan apa yang dilakukan Nabi dan tidak dilihat oleh sahabat. Makanya mereka, Siti Maimunah mengatakan, aku pernah mandi bareng bersama Nabi. Ini kan hal yang sesuatu yang tidak boleh diceritakan. Sangat privasi sekali. Dan mereka perempuan, istri-istri Nabi, perempuan yang sangat malunya besar sekali. Mereka perempuan yang menjaga harga diri. Mereka perempuan yang punya rasa malu sangat besar. Tapi mereka terpaksa menceritakannya karena ini berkaitan dengan Nabi. Untuk selain mereka, haram menceritakan apa yang terjadi di antara kalian dan istri-istri kalian. Tak boleh. Ini biasa anak muda sekarang ini, suka ngawur, saling share apa yang dia lakukan dengan istri mereka. Tak boleh. Dalam hadis, Nabi melaknat orang tersebut. Tak boleh, kata Nabi, di pagi hari seorang suami menceritakan apa yang dia lakukan kepada istrinya semalam, dapat laknat, kata Nabi. Kebalikannya juga nggak boleh, seorang istri di pagi hari menceritakan ke orang lain apa yang dia lakukan dengan suaminya tadi malam. Apa yang terjadi antara kita dan istri kita di kamar tidak boleh diceritakan keluar. Orang sekarang kadang semua diupload.
semua diposting. Kamarnya diposting, tempat tidurnya diposting, aib. Itu tidak boleh itu. Baju tidurnya diposting, bukan sunnah Nabi. Buat apa? Dikasih tahu orang lain itu buat apa? Tidak boleh, haram hukumnya, bukan makruh, haram. Menceritakan apa yang terjadi antara kita dan istri kita, haram. Kenapa perempuan, istri Nabi menceritakan? Karena berkaitan dengan Nabi. Ini hanya khusus untuk mereka. Siti Aisyah dalam hadis lain mengatakan, aku satu selimut dengan Nabi. Waktu itu aku lagi haid. Lagi datang bulan juga, tapi tidur satu selimut. Siti Maimunah mengatakan tadi, mandi bareng sama Nabi, lagi haid. Itu mereka sampaikan karena ada hukum di situ. Kalau tidak ada hukum, tidak mungkin disampaikan sama mereka. Siti Aisyah mengatakan, bahkan Siti Aisyah itu sampai menceritakan, meriwayatkan bagaimana adab ketika berhubungan dengan suami istri. Sebutkan. Kata beliau, Nabi kalau mau menghubungiku, mendatangiku, kata Nabi, alaikis sakinah. Kata Nabi, jangan berisik suaranya. Kemudian, tidak pernah Nabi berhubungan dengan aku, tidak ada satir, tidak ada hijab, tidak ada penutup, tidak pernah. Kemudian, artinya pakai selimut terus. Kemudian, la ra'a minni wa ma ra'aitu minhu. Nabi enggak pernah melihat punyaku dan aku enggak pernah melihat punya Nabi. Ini kan vulgar. Tapi mereka sampaikan karena ini berkaitan dengan Nabi Muhammad. Beban untuk mereka, malu mereka itu mau menceritakannya, cuman mereka ceritakan karena ini ada hukum. Suami mereka adalah asyari, suami mereka termasuk selain Allah daripada orang yang boleh memberikan hukum. Yang boleh memberikan hukum itu cuma Allah dan Nabi Muhammad. Makanya apa yang dilakukan sama Nabi itu semua jadi hukum. Beliau ceritakan apa omongan Nabi ketika mau berhubungan, apa doa Nabi, apa yang diucapkan Nabi kepadanya, bagaimana caranya, bagaimana Nabi menutup auratnya. Nabi tidak pernah melihat punya Siti Aisyah, kebalikannya juga tidak pernah. Ini adab dari Nabi besar Muhammad SAW yang kalau mereka nggak ceritakan, kita nggak tahu. Abu Bakar nggak tahu cerita ini, Umar nggak tahu, Utsman, Ali nggak tahu. Siapa yang tahu? Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah, Hafsah, istri-istri yang lain daripada istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksud beliau mengatakan ketika aku menyisiri rambut Nabi waktu itu aku lagi haid, itu maksudnya bahwasannya Nabi tidak menjauhi istrinya ketika sedang haid kecuali hubungan intim suami istri. Itu yang ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, hadis riwayat Anas bin Malik. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sih. Nabi itu sering, walaupun tidak setiap hari, tapi sering dahna ra'sih, memakai minyak untuk rambutnya. Nah, jadi kalau kita sekarang misalkan niatkan sampo, kita niatkan pakai sampo itu mengikuti sunnah Nabi dalam merawat rambut kita, dapat pahala. Jadi dapat pahala. Nabi dulu sering pakai minyak. Ulama mengatakan minyak yang dipakai oleh Nabi minyak zaitun. Minyak zaitun itu bagus untuk dimakan dan bagus untuk dijadikan minyak untuk rambut, untuk kulit. Minyak zaitun itu bagus. Wa tasriha lihyatih, dan Nabi juga sering menyisir jenggot beliau. Wa yukthirul qina hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyad. Dan Nabi, kata Anas bin Malik, kalau pakai minyak rambut, bukan minyak rambut yang zaman sekarang maksudnya minyak itu minyak zaitun. Minyak zaitun dipakai untuk rambut sama Nabi itu sangat banyak sekali. Sehingga Nabi kalau lagi pakai minyak zaitun untuk rambut beliau itu pakai apa? Pakai kain menutupinya. Jadi habis rambut Nabi dikasih minyak, beliau ambil kain lagi. Untuk apa? Untuk menutupi. Begini misalkan. Untuk menutupi.
Baru setelah itu beliau pakai peci beliau. Baru setelah itu beliau pakai imamah beliau, begitu. Biar apa? Biar minyak tadi tidak mengotori peci dan imamahnya. Ya. Jadi Nabi punya kain khusus yang mana kain itu selalu beliau gunakan untuk ketika menggunakan minyak di rambutnya. Pakai minyak, habis pakai minyak dilapisi dengan kain. Setelah dilapisi dengan kain, baru beliau pakai peci beliau dan pakai imamah beliau. Sampai agak kering, baru dilepas imamahnya, pecinya, bajunya tadi dilepas. Begitu. Kenapa? Karena Nabi nggak mau imamah dan pecinya kotor karena minyak. Nah, ini lihat Nabi kita bersih, Pak. Sampai segitunya Nabi. Nah, jadi ketika pakai minyak rambut pun beliau punya kain khusus untuk menutupi, menjaga imamah dan pecinya tidak kotor dengan minyak. Ini sekali lagi bukti bagaimana bersihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya. Hadis ketiga. Riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammuna fi tahurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idzan ta'al." Kata Siti Aisyah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu suka menggunakan tangan kanan. At-tayammun artinya menggunakan tangan kanan. Fi tahurihi idza tatahhar, ketika beliau sedang bersuci wudu, maka yang didahulukan tangan kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal, ketika Nabi sedang menyisir, maaf, berarti tayammum ini bukan tangan kanan, bagian kanan, ya. Nabi selalu mendahulukan, selalu mendepankan bagian kanan, itu maksudnya. Ketika bersuci wudu, Nabi dahulukan bagian kanan. Tidak wajib, artinya kita kalau wudu misalkan, yang bisa kita pakai kanan kiri kan tangan sama kaki, kan begitu. Kalau muka kan dari atas, kalau telinga dua-duanya langsung. Tangan itu pas ngebasuh tangan sunnahnya kanan dulu baru kiri. Dibalik tidak apa-apa, sah wudunya, cuman tidak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal, dan Nabi kalau nyisir yang disisir bagian kanan dulu, rambut itu. Selesai bagian kanan baru bagian kiri. Jenggotnya juga begitu, kanan dulu baru bagian kiri. Itu rutinan Nabi Muhammad SAW. Wa finti'alihi idzan ta'al, dan ketika mau menggunakan sendal, yang dahuluan masuk ke sendal kaki kanan. Ini sunnah Nabi, Pak. Pas mau pakai sendal itu kanan dulu yang dipakai. Ketika mau dicopot, kiri dulu yang dilepas. Cuman ketika kaki kiri dilepas, jangan langsung masuk masjid. Masuk masjid sunnah kaki kanan. Jadi kirinya dilepas, tapi yang pertama kali masuk ke masjid kaki kanan. Ketika keluar dari masjid, kirinya dulu yang keluar, tapi jangan pakai sendalnya. Yang pertama kali masuk ke sendal kaki kanan. Itu sunnah Nabi. Jadi yang kanan itu lebih lama di dalam sendal daripada kaki kiri. Kenapa Nabi suka kanan? Makan kanan. Wa fi sya'nihi kullih, kata Siti Aisyah, pokoknya kata Imam Nawawi, beliau kumpulkan dari semua hadis Nabi, setiap hal-hal yang baik pasti Nabi dahulukan tangan kanan atau bagian kanan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, salaman tangan kanan, ngambil sesuatu tangan kanan, memberikan sesuatu tangan kanan. Pokoknya berkaitan dengan hal-hal yang mulia, yang baik, Nabi dahulukan bagian kanan. Kiri untuk yang tidak baik atau yang tidak mulia. Maaf, cebok, istinja, kiri. Ngambil kotoran, tangan kiri, jangan tangan kanan. Kenapa? Karena kata ulama ada alasannya. Alasannya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar.
bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau suka selalu mendahulukan tangan kanan. Ya, alasannya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri yang mensyarahkan kitab ini. Nabi suka kanan karena Nabi suka al-fa'lul hasan. Nabi itu suka bertafaul, optimis orangnya Nabi Muhammad. Beliau berharap ketika aku mendahulukan yang kanan-kanan, mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah termasuk golongan ashabul yamin. Ashabul yamin maksudnya adalah penghuni surga itu. Jadi maksud dari Nabi suka bagian kanan-kanan karena kanan itu bagian yang akan ke surga. Allah dalam Al-Quran mengatakan wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Di ayat berikutnya wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Allah katakan yang masuk ke surga ashabul yamin, yang ada di kelompok kanan. Yang masuk ke neraka ashabus shimal, yang ada di kelompok kiri. Nabi mendahulukan yang baik-baik dengan bagian kanan, berharap agar masuk ke kelompok ashabul yamin. Itu alasannya kenapa Nabi selalu mendahulukan bagian kanan. Ketika makan, tidak pernah Nabi makan pakai tangan kiri, kecuali kalau ada dua makanan yang harus dimakan sekaligus, tidak apa-apa. Kalau dulu di zaman Nabi, contohnya sahabat itu suka menggabungkan rutob. Rutob itu kurma yang belum matang. Kita kalau lagi umrah atau haji kadang ditawarkan untuk beli rutob, kurma yang masih agak keras, manis tapi itu rutob namanya. Kurma habis dari rutob langsung jadi tamer, langsung jadi kurma, lembut semua. Rutob itu agak panas di perut. Mereka punya adat kalau makan rutob, makan kisah. Kisah itu kayak labu atau timun begitu. Sejenis labu yang hijau itu, yang jadi lalap juga, atau timun. Tangan kanan makan rutob, gigit rutob, tangan kirinya gigit timun itu. Jadi tangan kanan megang rutob, tangan kiri megang kayak timun itu atau labu. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi boleh makan dengan dua tangan, boleh. Kalau umpama makanan tersebut memang harus dimakan sekaligus. Jadi Nabi pernah beliau megang dua. Beliau gigit rutob dan beliau gigit labu itu. Dikunyah bareng. Nah, kalau kita sekarang misalkan makan pempek lah, pakai cuka gitu. Makan pempek pakai cuka, pempeknya di tangan kanan, cukanya di tangan kiri, kan begitu. Biar enak makan sambil ngirup cukanya, kan di tangan kiri. Nah, itu ikutilah. Beruntung nih orang-orang suka pempek berarti bisa ngikuti sunnah Nabi. Caranya, walaupun makan pempek nggak ada di zaman Nabi, kan begitu. Jadi bisa dua-duanya dipakai. Tapi kalau cuman satu tangan cukup untuk makan, maka yang harus dipakai tangan kanan. Walaupun ini ulama mengatakan sunnah, tapi Al-Imam Asy-Syafi'i lebih cenderung, pendapat beliau pribadi, lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan makan pakai tangan kanan itu wajib kalau bisa. Memang kalau ulama yang lain mengatakan pakai kanan-kanan itu sunnah. Tapi Imam Syafi'i mempunyai pendapat pribadi, pendapat beliau pribadi, makan pakai tangan kanan itu wajib bukan sunnah. Kenapa kata beliau? Karena ancamannya dari Nabi. Nabi itu ada cerita diriwayatkan oleh Kutubus Sittah atau ulama Bukhari, Muslim dan seterusnya. Nabi melihat ada orang lagi makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, "Qul biyaminik, ya fulan, makan pakai tangan kananmu." Kata dia, "Aku tidak bisa ya Rasulullah." Bohong Nabi. Bohong, nggak bisa, itu bohong. Akhirnya kata Nabi, lastata'tah. Munafik, ini bukan sahabat murni, munafik. Kata Nabi, selagi kau bilang nggak bisa makan pakai tangan kanan, kalau begitu selamanya kau tidak bisa makan pakai tangan kanan. Kata sahabat, dari saat itu orang tidak bisa mengangkat tangan kanannya, lumpuh. Kualat Nabi Muhammad SAW.
Tangan kanannya itu tidak bisa diangkat lagi, lumpuh. Tidak bisa digunakan untuk semuanya, bukan hanya untuk makan. Imam Syafi'i ketika mendengar hadis ini, beliau komentar, di sini aku berpendapat bahwasannya makan pakai tangan kanan wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena ancamannya berat seperti itu dari Nabi. Kalau makan pakai tangan kanan hal yang sepele, tidak mungkin sampai Nabi mendoakannya tangannya lumpuh, tidak bisa makan pakai tangan kanan. Karena Nabi sampai mendoakan dia lumpuh kanannya, berarti kata beliau itu ada pesan dari Nabi, makan pakai tangan kanan selagi bisa, maka itu wajib menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, jadi beliau, kata Siti Aisyah, Nabi besar Muhammad SAW selalu menggunakan tangan kanan di setiap urusan beliau yang baik-baik. Pokoknya baik tangan kanan atau bagian kanan, yang tidak baik bagian kiri. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitarajjuli illa ghibban. Dan hadis berikutnya, hadis terakhir dari Humaid bin Abdurrahman dari sahabat an rajulin min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Dua hadis ini memberitahukan kepada kita bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul beliau suka menyisir rambut beliau. Nabi suka menggunakan minyak untuk rambut beliau, tapi illa ghibban, tidak setiap hari, tidak terlalu sering. Maksudnya kata Nabi, jangan sampai jadi apa? Jadi kesibukan kita tiap saat lihat kaca misalkan. Tiap saat nyisir. Nah, itu Nabi nggak suka, kayak perempuan akhirnya. Yang seperti itu wanita. Jadi dalam syariat, kalau kita perhatikan dalam syariat, yang laki-laki, yang wanita-wanita, perempuan-perempuan, dari gaya berpakaian pun beda. Gaya berpakaian beda, minyak wangi, parfum beda. Diatur segitu rapinya oleh Nabi Muhammad SAW. Pakaian, kata Nabi, perempuan jangan sampai berpakaian yang melihatkan bentuk badannya. Tidak boleh, Pak. Kadang kita ini banyak lalai masih. Istrinya perempuan itu pakai cadar misalkan, bukan jilbaban saja, cadar, tapi pakaiannya ketat. Buat apa? Perempuan itu pakaian yang syar'i, yang diinginkan oleh Nabi, tidak melihatkan bentuk badannya. Jangan sampai kelihatan, itu pakaian perempuan, kata Nabi. Minyak wangi perempuan, kata Nabi Muhammad SAW, minyak wangi perempuan itu yang baunya tidak terlalu wangi, tidak terlalu menyengat. Tidak boleh perempuan pakai minyak wangi yang 100 meter keciuman baunya. Dia pakai di jalan, haram. Bukan makruh, Pak, haram. Makanya ada adat, Ustaz, bagaimana mau pergi kondangan, mau pergi acara, masa tidak pakai minyak wangi, malu, misalnya begitu. Ada caranya. Udah dekat acara, tempatnya, sekiranya tidak ada laki-laki, baru pakai parfumnya. Tidak boleh. Makin banyak yang mencium bau wangi perempuan itu, makin besar dosanya. Dosa. Kain pakaian laki-laki tidak boleh. Bahkan Nabi mengharamkan laki-laki pakai dari kain sutra, lembut sutra itu. Orang Arab dulu, Nabi dan sahabat, kainnya itu kasar-kasar. Nunjukkan apa? Nunjukkan mereka itu orang yang kuat. Laki itu, makanya kalau kita punya anak cowok, jangan dibelikan pakaian yang lembut semua. Akhirnya lembek dia kayak wanita akhirnya. Laki itu kalau di Arab, zaman Nabi, sahabat pakai pakaian yang kasar. Perempuan baru yang lembut, sutra. Makanya tidak boleh laki-laki umat Islam pakai pakaian dari sutra, haram. Perempuan boleh. Perempuan boleh. Kenapa? Karena memang mereka diciptakan untuk yang lembut, untuk lembut. Bersoal itu perempuan semua, dandan,
Nah, jadi Nabi ketika nganjurkan nyisir, Nabi takut nanti mereka ini nyisir terus, dandan terus kayak perempuan. Itu yang ditakutkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi larang, jangan sering-sering nyisir, rapikan pada tempat-tempatnya. Mau pergi ke majlis, rapi-rapi. Mau sholat Jumat, rapi-rapi. Ada tamu mau datang, rapi-rapi. Lagi santai di rumah malam, gak perlu nyisir terus. Itu kayak perempuan akhirnya. Dilarang sama Nabi. Kenapa? Nabi gak mau terjadi apa yang diancam oleh setan. Iblis, setan itu ketika diusir sama Allah, termasuk daripada planning yang disebutkan oleh iblis di hadapan Allah. Kata iblis, fala udillannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata iblis, ya Allah, selagi kau memberikan aku kesempatan untuk menyesatkan keturunan Adam, maka demi zatmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka dan aku akan jadikan mereka merubah ciptaanmu ya Allah. Makanya ada heran, sekarang ada laki jadi perempuan, perempuan jadilah laki. Ada suka sesama jenis dengan LGBT, itu tipu daya setan dan terjadi. Berapa hari yang lalu di berita digerebek di villa, kan lagi liburan ini di Villa Bogor. Itu ada apa? Ada pesta LGBT. Nauzubillah. Pesta LGBT. Muslim. Di kalangan muslim. Ini yang harus diperhatikan oleh para pejabat, para pemimpin. Wa ma hiya minadh zalimina biba'id. Ketika Allah menceritakan kaum Nabi Lut, Allah menceritakan bagaimana Allah mengirim azab kepada mereka. Allah angkat kampungnya itu, Allah angkat sampai mereka bisa nyentuh awan kayak di atas pesawat. Setelah itu Allah balik, Allah jatuhkan mereka ke bumi. Bayangkan, nggak sampai di situ, Allah lempari batu sambil mereka berjatuhan ke bumi. Allah lempari mereka batu dari api neraka jahanam, binasa mereka. Setelah Allah menceritakan, ini di surat Hud, setelah Allah menceritakan azab kaum Nabi Lut, Allah katakan tutup ayatnya dengan firman yang berbunyi wa ma hiya minadh zalimina biba'id. Dan kata Allah, azab ini kalau ada yang mengulanginya maka enggak mustahil azabnya akan terulang lagi, kata Allah. Perbuatan ini kalau ada yang mengulanginya gak mustahil, kata Allah, gak jauh. Jangan kalian pikir itu gak mungkin terjadi lagi, akan terjadi lagi. Na'udzubillah. Makanya ketika ulama di dalam kitab fikih Syafi'i membahas bab hubungan antara sesama pasangan, apa hukumannya? Kalau berzina dicambuk 100 kali, kalau belum kawin. Kalau sudah kawin dirojam, dilempari batu sampai meninggal. Kalau LGBT apa? Ada yang bilang dipenggal, ada yang bilang enggak, dilempar dari bangunan yang paling tinggi. Hukumannya itu mati hukumannya, cuman dilempar, cara mematikannya dilempar dari bangunan yang paling tinggi. Kenapa begitu? Lihat bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Lut, dari atas dilempar sama Allah ke bumi. Itu yang dibahas sama ulama fikih madhab Syafi'i kita ketika membahas tentang hubungan atau LGBT lah sekarang. Itu sudah diwanti-wanti sama Nabi Muhammad. Oke, Nabi dari semua sunnah beliau kalau kita lakukan, insya Allah kita akan terjauh dari perbuatan-perbuatan tersebut. Laki-laki tidak boleh sering-sering bersolek, berdandan. Itu perempuan. Pakaian laki-laki seperti ini, jangan yang lembut-lembut. Pakaian perempuan yang lembut. Pakaian perempuan, jalan perempuan seperti ini. Jalannya laki-laki seperti ini. Dari jalan pun Nabi bedakan sudah. Jalan, cara jalan. Nabi nggak suka jalan orang yang ngesot, tahu ngesot? Sot itu. Ya, jadi sandalnya itu itu kata Nabi jalan perempuan. Dari jalan. Makanya kalau kita perhatikan ada semua di sunnah Nabi, di syama'il Nabi. Nabi kalau jalan seperti orang yang turun dari daratan tinggi. Bagaimana? Hati-hati. Kalau ngesot jatuh kan gitu. Itu jalannya laki.
Jalannya perempuan, sholat, laki nggak boleh kalau apa sujudnya begini. Laki harus begini kalau sujud, perempuan baru begitu. Takbir, laki harus, perempuan begini. Semua dalam syariat membedakan yang mana untuk perempuan, yang mana untuk laki-laki agar kita terjauh dari fitnah atau musibah maksiat seperti yang sekarang sudah lumayan menyebar di Indonesia, naudzubillah min dzalik, yaitu amalan kaum Nabi Lut, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat, dari fitnah akhir zaman. Kita, keluarga kita, dengan kita, mudah-mudahan semua umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari fitnah akhir zaman, dari maksiat, dari melanggar perintah Allah, dan selalu mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayat untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul.